Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sejumlah pohon tumbang. Akibatnya arus lalu lintas dan juga jadwal perjalanan komuter lain terganggu. Sejumlah pohon albasia yang berada di Jalan Tanah Kusir, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Jumat malam tumbang akibat hujan deras yang disertai angin kencang. Selain mengganggu arus lalu lintas Gandaria menuju Bintaro, perjalanan komuter lain juga terganggu karena batang pohon menimpa kabel listrik. Petugas PPSU dan Pertamanan yang berada di lokasi segera melakukan pemotongan terhadap batang pohon yang sempat melintang di jalan. Mengganggu lalu lintas, ya pasti bang, kereta berhenti langsung. Kalau untuk komuter terganggu bang? Iya langsung, listriknya mati. Itu untuk penumpangnya gimana bang? Karena turun pak, naik angkutan. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di Jalan Tanah Kusir dari arah Gandaria menuju Bintaro mengalami kemacetan. Sementara itu, penumpukan penumpang terjadi di stasiun Pondok Ranji, Tangerang Selatan, Banten. Hal ini terjadi akibat pohon tumbang di perlintasan Kebayoran Lama. Bahkan sejumlah penumpang terpaksa menunggu lebih dari 1 jam akibat peristiwa ini. Udah sekitar 1 jam. 1 jam. Ya. Yang Mbak tahu ya informasi ini kenapa terhambat? Pohon tumbang di antara Pondok Ranji sama Kebayoran. Oke. Ya. Yang mengalami kayak Mbak ini banyak di dalam? Banyak banget mas, penumpangnya numpuk di dalam. Akibat insiden ini, PT Kereta Komuter Indonesia harus mengubah pola operasi untuk rute Tanah Abang Rangkas Bitung. Dari Jakarta dan Tangerang Selatan, Banten, Rizky Falufi, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, perundungan dan penganiayaan anak di bawah umur di Kota Batam, Kepulauan Riau viral di media sosial. Korban dianiaya secara kejam oleh teman-temannya. Video penganiayaan 2 anak di bawah umur yakni SU dan IR di Kota Batam, Kepulauan Riau viral di media sosial. Para pelaku yang juga teman-teman korban menendang dan memukul kedua korban yang masih di bawah umur. Selain melakukan penganiayaan, para pelaku juga melakukan perundungan terhadap korban. Pihak kepolisian melakukan penyidikan dan memanggil pihak korban. Korban didampingi ibunya langsung membuat laporan. Saat ini 4 terduga pelaku perundungan dan penganiayaan ditangkap polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Korban baru membuat laporan hari ini, ya kan? Sementara lagi kita dalami, proses saat ini masih dalam proses penyelidikan. Kalau kita lihat dari video tersebut, untuk pelaku diduga mungkin jelas lebih dari 2 orang. Sementara dari rekaman video, para pelaku dipastikan lebih dari 2 orang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews. Pemirsa, polisi menetapkan 4 tersangka serta 8 anak berkonflik dengan hukum pada kasus dugaan perundungan di Binus School Serpong. Salah satu motif perundungan ialah tradisi kelompok. Usai melakukan gelar perkara, polisi menetapkan 4 orang tersangka dan 8 anak berkonflik dengan hukuman atau ABH dalam kasus dugaan perundungan di Binus School Serpong. 4 tersangka yakni E, R, J, dan G. Sementara 8 ABH tidak diberikan identitasnya. 12 orang tersebut dijerat pasal tentang perundungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual. Jadi total yang ditetapkan sejumlah 12 orang dengan rincian 8 orang anak berkonflik dengan hukum dan 4 orang tersangka melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dan atau pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 170 KUHP. KPAI juga mengapresiasi penanganan kasus oleh Polres Metro Tangsel dan terus mengawal kasus agar tidak ada hak anak-anak yang terabaikan. Yang masih perlu kita kawal adalah bagaimana penegakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan tentu saja dalam hal ini jangan sampai ada hak-hak anak yang terabaikan.
Kami mohon kerjasamanya semua komponen OPD terkait yang ada di sini dari kementerian dan kepolisian agar kita bersama-sama menuntaskan kasus ini dan ini menjadi pembelajaran untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 17 saksi dan 2 saksi ahli, termasuk pihak sekolah dan orang tua salah satu dari 12 anak berstatus tersangka maupun ABH Vincent Rompis. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mendorong percepatan penanganan kasus tewasnya seorang santri di pesantren di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. KPAI juga mengingatkan pentingnya pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI merekomendasikan kepada pihak kepolisian untuk segera menyelesaikan kasus santri yang meninggal dunia karena dianiaya oleh temannya sesama santri di Pondok Pesantren Hanifiyah di Desa Keranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Komisioner KPAI mengatakan karena ini permasalahan anak sesuai undang-undang harus cepat selesai dan tertangani. Selain itu para tersangka dan saksi yang merupakan anak juga harus terpenuhi haknya soal perlindungan hukum dan psikologisnya. Kendati demikian, KPAI menghormati proses hukum yang tengah berjalan agar tercipta keadilan bagi seluruh korban. Anak-anak yang hari ini berkonflik dengan hukum bisa diproses dengan cepat karena itu memang hak anak, dan juga kita memastikan bahwa anak-anak ini juga mendapatkan hak-haknya, hak perlindungannya, mulai dari pendampingan secara hukum maupun juga pendampingan secara psikologis, ya, termasuk kemudian bagaimana proses berikutnya. Sebelumnya untuk melengkapi berkas perkara tewasnya Bintang Balkis Maulana, santri Ponpes Al-Hanifiyah di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur oleh temannya sesama santri, Satreskrim Polres Kediri Kota melakukan rekonstruksi. 55 adegan diperagakan ke 4 tersangka. Seluruh tersangka memiliki peran penting karena semua melakukan kekerasan terhadap korban secara berulang yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. 3 pelajar SD keracunan usai mengkonsumsi jajanan yang tengah viral di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah diperiksa pemirsa, ternyata jajanan yang dikonsumsi sama persis dengan jajanan yang menyebabkan keracunan puluhan pelajar SD di Sukabumi. Seorang siswi SD harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi jajanan viral di Kabupaten Bogor. Sementara 2 pelajar lainnya sudah diperbolehkan pulang usai menjalani perawatan di klinik. Sebelumnya, 3 pelajar sempat membeli jajanan ke pedagang keliling di luar sekolah. Namun usai disantap, korban mengalami mual dan muntah-muntah. Jajanan yang diduga beracun sebelumnya juga membuat puluhan pelajar di Sukabumi keracunan. Pihak puskesmas pun sudah mengambil sampel jajanan untuk diuji di laboratorium. Dia belinya mungkin di jajan di luar, di pinggir jalan. Kejadiannya itu terasanya dia setelah di rumah. Setelah di rumah. Tapi pada saat bersekolah ceritanya dia belinya mungkin lagi sekolah atau di luar sedang istirahat gitu. Makannya di sini juga. Makannya ada yang makan di sini, ada juga yang makan sisanya di rumah gitu. Sebelumnya 28 pelajar di Sukabumi, Jawa Barat keracunan usai menyantap jajanan dari penjual keliling. Seluruh korban mengeluh mual, muntah, pusing hingga sesak nafas dan terpaksa dievakuasi ke puskesmas. Akibat kejadian ini, pihak sekolah sudah melapor ke polisi untuk memeriksa sampel makanan yang dikonsumsi ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Ratusan warga di Kediri, Jawa Timur rela mengantre berjam-jam demi mendapatkan beras murah dengan cara memasang sendal dan helm. Sementara di Tegal, Jawa Tengah, pemirsa, warga saling dorong untuk mendapatkan antrian paket beras murah.
Sejak pagi ratusan sendal dan helm milik warga di kota dan Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini berjejer di halaman kantor Bulog cabang Kediri. Helm dan sendal tersebut sengaja ditinggalkan warga yang mengantre membeli beras seharga Rp52.000 agar tidak diserobot orang lain. Sesaat setelah outlet dibuka, ratusan warga langsung berlarian mengambil mendatangi sandal dan helm masing-masing sehingga antrean ratusan warga tampak mengular. Di bagian antri tadi sandal apa helm? Helm, bawa helm. Datang pukul berapa? Apa? Datang pukul berapa tadi? Jam 8. Jam 8. Harganya berapa sih Mbak ini tadi? 52. Kalau harga di pasaran berapa? Sampai 79, 70 lebih. Tanggapannya dengan adanya beras murah ini seperti apa? Alhamdulillah bersyukur sekali. Kita bisa membantu lah. Sementara itu di Tegal, Jawa Tengah, warga rela berdesakan dan saling dorong saat antre membeli beras murah. Mereka khawatir tidak mendapatkan beras dan sembako murah di saat harga kebutuhan melonjak jelang Ramadan. Karena tak sabar, warga terlibat saling dorong hingga sejumlah petugas kesulitan melayani warga. Dari Kediri, Jawa Timur dan Tegal, Jawa Tengah, Afnan Subagio dan Unibar, iNews melaporkan. Harga beras di sejumlah wilayah masih mahal seperti di Bandung, Jawa Barat dan Sidoarjo, Jawa Timur. Hal ini berakibat pada daya beli masyarakat menjadi menurun. Jelang Ramadan, harga beras masih mahal. Di Bandung, Jawa Barat, harga beras medium masih di angka Rp16.000 per kilogram. Sementara beras premium masih berkisar Rp20.000 per kilogram. Bukan hanya beras putih, harga beras merah juga naik ke angka Rp21.000 dari harga Rp18.000 per kilogram. Akibat kenaikan harga beras, daya beli masyarakat turun sebesar 30%. Pedagang juga mengeluhkan distribusi beras Bulog yang masih minim di pasaran hingga menyebabkan beras lokal kembali meroket. Di Sidoarjo, Jawa Timur, tim Satgas Pangan Polresta Sidoarjo, Dinas Perdagangan dan Dinas Pasar menggelar sidak Kamis siang. Dari sidak diketahui harga beras medium termurah saat ini masih berkisar Rp14.500 per kilogram. Sedangkan harga beras premium termurah berkisar Rp14.700 per kilogram. Sementara untuk beras Bulog termurah dengan kualitas rendah dijual dengan harga eceran tertinggi sekitar Rp11.000 per kilogram. Untuk ketersediaan pasokan sementara dari hasil wawancara aman, tidak ada masalah. Untuk memantau pergerakan harga beras dan stok di pasaran, tim Satgas Pangan dari Polresta Sidoarjo, Dinas Perdagangan dan Dinas Pasar Sidoarjo juga memantau sejumlah gudang perusahaan retail menengah ke atas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mahalnya harga telur ayam menjadikan telur pecah menjadi favorit ibu rumah tangga di Pasar Tomang Barat, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Harga telur ayam yang semula Rp28.000 per kilogram kini menjadi Rp32.000 per kilogramnya. Harga telur ayam masih tinggi di kisaran harga Rp32.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya Rp28.000 per kilogram. Tingginya harga telur ayam negeri di Jakarta membuat pembeli beralih dan memburu telur yang pecah atau retak. Di Pasar Tomang Barat, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, telur pecah menjadi incaran ibu-ibu rumah tangga. Pembeli beralasan telur pecah harganya lebih murah dibandingkan telur yang utuh. Apa-apa mahal, kalau nggak gitu kita nggak ada lebihnya kan gitu. Gimana mau ada lebihnya sih, beras aja sekilo udah 15.000. Nah, orang daerah makannya singkong mau Bu, kalau punya sawah. Bu, emang harganya yang normal sama yang pecah itu berapa sih Bu? Selisih harganya? Ya paling 1.000-2.000, tapi kalau buat ibu rumah tangga kan lumayan aja. Akibat dari mahalnya harga telur ayam membuat pedagang mengalami penurunan omset hingga 30%. Lantaran para pembeli mengurangi jumlah takaran pembelian dari biasanya. Paling kurangi beli aja, biasa 2 kilo, bisa sekilo. Biasa sekilo, belinya setengah. Bisa setengah, beli seperempat. Kita nggak mau belanjanya sendiri. Masyarakat berharap agar pemerintah dapat menstabilkan harga pangan kebutuhan pokok yang kian hari terus merangkak naik. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Pemirsa, sebuah warung di Cilacap, Jawa Tengah menyediakan makanan gratis bagi warga. Sebanyak ratusan porsi disediakan setiap hari untuk warga yang kurang mampu, mulai dari tukang beca, pemulung hingga juru parkir. Warung makan sedekah barokah di Jalan MT Haryono, Cilacap, Jawa Tengah ini sekilas sama seperti warung pada umumnya. Namun warung yang buka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang ini menyediakan makan secara cuma-cuma alias gratis bagi warga yang membutuhkan. Meski tak memungut bayaran, namun menu yang disediakan di warung ini tak kalah dengan warung makan pada umumnya. Setiap harinya menu yang disediakan selalu berganti, mulai dari sayur lodeh, oseng kangkung, tahu goreng, ikan asin hingga ikan goreng tepung. Setiap harinya warung makan ini menyediakan 200 porsi makanan dengan aneka lauk pauk. Para pelanggan warung makan ini rata-rata warga kurang mampu berpenghasilan rendah seperti tukang becak, kuli bangunan, petugas kebersihan, juru parkir hingga pemulung. Sangat membantu sekali. Ekonomi beras mahal sih. Berapa Bu sekarang beras? Sekarang 17, 18 mahal lah. Ya bagi kita ya terlalu berat. Alhamdulillah, alhamdulillah kami kan banyak ada donatur yang transfer, kirim uang, atau juga ada teman-teman donatur juga yang membawa beras gitu. Nah ini yang kami gunakan, sebetulnya berat banget ya Mas ya, karena sekarang sekilo kan udah hampir 18-20 tapi karena kami memang niat ya dari awal kami ingin membantu, jadi ya gimana caranya, dan itu pertolongan Allah luar biasa ya, akhirnya kami bisa ya sampai hari ini. Makanan yang disediakan di warung sedekah barokah ini merupakan hasil sumbangan dari donatur yang peduli kepada warga yang membutuhkan. Warung makan ini menghabiskan 20 hingga 25 kg beras setiap harinya. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi pemirsa, bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Cika Multazam. Kita ke informasi selanjutnya. Ketegangan mewarnai aksi unjuk rasa emak-emak di depan Balai Desa Surakarta, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ya, masa meminta kepala desa turun lantaran dianggap tidak berpihak dengan warga. Mayoritas emak-emak diwarnai ketegangan di depan Balai Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Jumat siang. Ratusan emak-emak yang ingin menemui kepala desa mencoba menerobos barikade penjagaan petugas. Dalam aksinya, masyarakat di Desa Surakarta meminta kepala desa turun dari jabatannya yang diemban sejak 2021. Masa menilai 3 tahun kepemimpinannya tidak berpihak melayani dan mengayomi masyarakat. Bahkan, kepala desa dituding hanya melayani para pendukungnya saat pemilihan. Masa menganggap banyak pelanggaran yang dilakukan kepala desa, mulai dari penyalahgunaan aset, tanda tangani berbayar hingga nepotisme di lingkungan balai desa. Akan menyuarakan bahwa hari ini UU Desa Surakarta sudah tidak berpihak pada kami, sudah tidak berpihak pada masyarakat. Terbukti Pak, beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Bu Kuryati sebagai UU Desa Surakarta jelas-jelas tidak memihak pada masyarakat Desa Surakarta. Beberapa pelanggaran, kenapa hari ini kemudian kita menuntut, jilid kedua ini menuntut, tetap tuntutannya adalah kemudian bahwa UU harus turun. Aksi yang berlangsung selama 1,5 jam tersebut kemudian ditutup dengan penandatanganan petisi penurunan kepala desa. Masa akan menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutannya tidak dipenuhi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi bakar ban hingga blokir jalan mewarnai unjuk rasa di depan kantor KLHK. Ya, masa mendesak penghentian operasional salah satu pabrik yang diduga menimbun limbah B3 dari luar negeri. Masa dari Lembaga Transparansi Anggaran dan Anti Korupsi Indonesia menghadang laju kendaraan yang melintas di depan kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat siang. Aksi blokir jalan dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka menyusul masih beroperasinya salah satu pabrik yang berada di wilayah Cikande, Serang, Banten, yang diduga menimbun limbah B3 dari luar negeri.
Usai memblokir jalan, massa kemudian menyuarakan aspirasinya dengan berorasi di atas mobil komando sambil membakar ban bekas. Dalam aksinya, massa mendesak KLHK segera menghentikan operasional pabrik tersebut secara permanen. Massa menuding pabrik yang berkedok smelter timah hitam tersebut justru menggunakan bahan baku timah dari limbah pabrik smelter luar negeri sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Jadi kami sangat tidak suka dan tidak mau bahwa negeri ini sebagai negeri limbah, negeri sampah, negeri sebagai negeri untuk menumpuk limbah P3 dari negara, dari luar negeri, begitu. Meski aksi ini kali ini tidak mendapat respon dari perwakilan KLHK, namun pendemo mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah massa lebih besar lagi hingga tuntutan mereka dipenuhi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah elemen masyarakat berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Ya, mereka menolak hasil pemilu 2024 yang dianggap banyak kecurangan serta harga bahan pokok yang kian melambung. Gerakan Masyarakat 1 Maret atau Gema 01 dan 03 serta sejumlah elemen masyarakat lain berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Mereka menuntut sejumlah hal, diantaranya adalah menolak hasil pilpres curang, mendukung hak angket, mengganti komisioner KPU, serta menurunkan harga sembako. Aksi unjuk rasa kali ini dikawal oleh 2.590 personel gabungan yang berjaga di sekitar gedung DPR RI. Meski demikian, unjuk rasa ini sempat memanas, bahkan massa sempat nyaris baku hantam dengan petugas kepolisian. Massa kesal lantaran aksi mereka dihentikan dan diminta bergabung dengan massa lain yang mempunyai tujuan berbeda. Namun kericuhan berhasil diatasi setelah massa dipisahkan. Massa terus mendesak DPR untuk menggulirkan hak angket guna mengungkap kecurangan pemilu 2024. Massa juga mengancam akan terus menggelar aksi turun ke jalan hingga DPR menggulirkan hak angket pemilu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa tolak pemilu curang berlangsung di beberapa daerah. Ya, di Yogyakarta, massa menandatangani petisi mendukung hak angket. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, massa menuntut paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran didiskualifikasi. Aksi bertajuk Petisi Rakyat Jogja ini digelar puluhan warga yang tergabung dalam paguyuban penggerak demokrasi masyarakat Jogja Istimewa dan Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat. Unjuk rasa digelar di depan Museum Serangan Umum 1 Maret. Massa juga menandatangani petisi mendukung hak angket. Mereka menyoroti banyaknya pelanggaran dan kecurangan selama pelaksanaan pemilu 2024. Massa juga mendesak DPR untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas politisasi bansos dan penyalahgunaan kekuasaan yang diduga mempengaruhi proses pemilu. Pada intinya mendukung, mendorong dilakukannya hak angket oleh DPR RI untuk memanggil, meminta pertanggungjawaban dari penyelenggara pemerintah terkait dengan penyalahgunaan yang dilakukan oleh kepala negara dalam mempengaruhi proses pemilu, kemudian juga politisasi bansos, dan yang terakhir adalah pelanggaran pemilu. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, unjuk rasa digelar ratusan massa aksi yang tergabung dalam Forum Rakyat Sulsel menggugat di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan. Massa aksi menilai server Sirekap milik KPU sudah disusupkan program pengaturan skor jauh sebelum hari pencoblosan sehingga terkoneksi dengan berbagai lembaga survei quick count dan mengunci angka 57-58% untuk kemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo dan Gibran. Adalah diskualifikasi paslon 02 karena sudah menabrak aturan. Oke, yang ketiga adalah turunkan harga sembako. Hari ini memang Jokowi membagi-bagi sembako, tapi justru sembako ini semakin naik, rakyat semakin menjerit. Ingat Pak, itu semua datang demo menjerit kenaikan karena efek dari kenaikan harga sembako. Aksi yang sama juga dilakukan di depan kantor Bawaslu Provinsi Sulsel. Para pendemo mendesak Ketua MPR dan DPR RI beserta jajarannya untuk segera membentuk pansus hak angket dan mendiskualifikasi paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Hilangnya suara sejumlah calon legislatif dan juga partai politik pada penghitungan suara Sirekap menambah daftar masalah dalam pemilu 2024. Ya, banyak pihak yang mendesak pemilu ulang. Sejumlah kejanggalan muncul di aplikasi Sirekap. Salah satunya dalam tampilan sistem informasi rekapitulasi suara yang tidak menampilkan form C hasil Partai Perindo di sejumlah TPS. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap kerap berubah-ubah. Diduga suara milik ratusan caleg dari Partai Perindo dalam aplikasi sistem rekapitulasi Sirekap hilang. Dalam aplikasi Sirekap, form C1 atau C hasil pemilu Partai Perindo tertutup atau tak ditampilkan. Selain itu, hilangnya sejumlah suara diduga terjadi karena saat dilakukan pengecekan tidak ada sinkronisasi jumlah suara yang ternyata angkanya lebih besar dari yang ditampilkan Sirekap. KPU pun mengakui aplikasi Sirekap ada anomali dan sudah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.541 TPS. Data anomali itu saya kira teman-teman sudah paham ya, bahwa hasil unggah foto form C hasil itu yang di-scan, lalu kemudian hasil pembacaannya anomali, dan kemudian kami lakukan koreksi secara bertahap mulai 15 Februari sampai dengan hari ini. Jumlahnya adalah sebagai berikut. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 154.541 TPS, 154.541. Yang kedua, untuk pemilu DPR RI sebanyak 13.767 TPS atau 13767 TPS. Untuk pemilu DPD sebanyak 16.450 TPS atau 16450 TPS. Menyikapi hal ini, PDI Perjuangan, PKS, Partai Nasdem, PKB hingga Partai Perindo kompak menyuarakan dugaan kecurangan pemilu makin kuat. Selain itu, Partai Perindo mendesak untuk diadakannya pemilu ulang karena semua temuan dugaan kecurangan ini seolah menjadi tanda tanya besar apa yang sebenarnya terjadi dan dikhawatirkan mengancam demokrasi. Menjadi tanda tanya besar, ada apa? Nah, ketika kita mencari kebenaran, kita juga sudah mencoba setiap saat. Laporan juga dari bawah juga sangat maksimal bahwa daya rusak pemilu kali ini juga sangat luar biasa. Maka rekomendasi atau tuntutan Partai Perindo pemilu ulang itu adalah tuntutan yang sangat realistis, karena kita ingin mencari kebenaran dari sebuah proses pemilu ini agar terciptanya sebuah demokrasi yang kita inginkan secara bersama-sama. Partai Perindo secara tegas menyatakan pemilu bukan sekedar deretan angka, melainkan legitimasi adalah yang utama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Perludem untuk mengubah ambang batas parlemen 4%. Ya, MK meminta DPR segera merevisi pasal tentang ambang batas sebelum pemilu 2029 digelar. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem terkait penerapan ambang batas parlemen 4% suara sah nasional untuk menentukan perolehan kursi di parlemen, yang menurut Perludem ambang batas parlemen 4% menyebabkan terbuangnya kumpulan suara pemilih pada pemilu. Menurut MK, ambang batas parlemen tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029
dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. MK setuju dengan Perludem soal ketiadaan dasar penentuan ambang batas parlemen 4%. MK menyebut undang-undang tak pernah mengatur cara menentukan ambang batas, namun ambang batas selalu dinaikkan. Namun keputusan ini baru berlaku untuk pemilu 2029 mendatang, bukan pada pemilu 2024 yang baru saja berlangsung, karena setelah keputusan tersebut, MK akan menyerahkan perubahan ambang batas parlemen kepada pembentuk undang-undang, yakni DPR, untuk segera merevisi undang-undang tersebut sebelum pemilu 2029 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Guru Besar Hukum Tata Negara Profesor Juanda menyayangkan keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas parlemen yang baru berlaku pada pemilu 2029. Menurutnya aturan tersebut tidak terlambat untuk diberlakukan tahun ini. Kenapa soal putusan MK bisa berlaku cepat dan segera? Kenapa yang ini lakunya hanya untuk 2029? Dan saya kira saya agak sedikit berbeda pandangan dan saya mengkritik putusan ini. Seharusnya di satu sisi memang MK sudah cukup bagus mengapresiasi dari kawan-kawan Perludem ya, dan oleh karena itu kita mengucapkan selamat dan dari ini banyak yang positifnya. Nah, tetapi kenapa ini tidak diberlakukan untuk 2024? Menurut saya sebenarnya tidak ada kata terlambat. Sebab begini, putusan KPU itu secara nasional kan belum. Itu kan nanti tanggal 20 Maret. Dan saya kira kalau memang MK secara bulat, secara utuh dan paripurna untuk melihat bahwa sebuah problematik konstitusional berdasarkan kedaulatan rakyat, saya pikir bahwa MK memutuskan berlaku untuk 2024 juga, kan belum melewati batas waktu. Karena kenapa? Kita belum tahu siapa mendapat persentasenya berapa dari beberapa partai itu, sehingga saya di sini agak setengah hati ya putusan ini, walaupun memang kita mengapresiasi. Nah, oleh karena itu saya kira benar, saya terlepas dari apapun, tapi artinya dasar pertimbangan MK itu dalam kerangka untuk mewujudkan bagaimana prinsip kedaulatan rakyat, kepastian hukum dan keadilan. Tapi di sisi lain kenapa tidak diterapkan prinsip itu, argumentasi itu pada 2024? Akhirnya apa? Terbuang berapa juta juga, dan berapa suara yang hilang tetap hilang di 2024. Nah, ini saya khususnya menyayangkan putusan yang setengah hati. Pacu kerjasama konkret, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu dengan 30 pengusaha produk halal di Auckland, Selandia Baru. Ya, pertemuan digelar untuk penguatan industri halal di Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar pertemuan dengan 30 pengusaha produk halal di Auckland, Selandia Baru. Pertemuan ini dalam rangka tindak lanjut kerjasama konkret antara pelaku usaha industri halal Selandia Baru dan mitra di Indonesia. Diharapkan sektor ini berpotensi memberikan kontribusi kepada produk domestik bruto atau PDB nasional sebesar lebih dari 5 miliar dolar Amerika per tahun. Guna mewujudkan visi tersebut, perlu penguatan industri halal di Indonesia, antara lain melalui pendirian kawasan industri halal, penyempurnaan sistem informasi data, perdagangan dan sertifikasi produk halal, serta mendorong industri halal nasional melalui penguatan lembaga dan regulasi. Kebutuhan kita, saya bilang tadi, akan semakin besar. Karena bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga untuk bahan baku dalam kita memproduksi susu ataupun keju ataupun daging. Boleh jadi itu kan akibat pandemi kemarin. Boleh jadi ya, dampaknya belum balik, belum recovery. Nah, karena itu kita harus mempelajari, dan salah satu yang kita bisa jadikan untuk membangun kembali itu adalah perdagangan di industri di produk halal. Turut hadir dalam agenda ini Menteri Biosecurity dan Keamanan Pangan yang juga Menteri Asosiasi untuk Pertanian dan Lingkungan Selandia Baru Andrew Hogger
dan Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marices Webu. Dari Auckland, Selandia Baru, Teddy Suteja, iNews melaporkan. Pemirsa, iNews TV menerima penghargaan Basnas Award 2024 dengan kategori media televisi pewarta gerakan zakat terbaik. Ya, penghargaan Basnas Award 2024 ini dihadiri Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas sebagai perwakilan dari Presiden RI. iNews TV mendapatkan penghargaan sebagai media televisi pewarta gerakan zakat terbaik pada acara Basnas Award 2024. Penghargaan dari Basnas Award 2024 diterima Wakil Pemimpin Redaksi iNews TV, Aiman Wicaksono. Aiman menyebut penghargaan tersebut menjadi apresiasi bagi iNews TV dan MNC Group dalam berkomitmen memberikan manfaat dan berbuat kebaikan untuk bangsa Indonesia. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin ya, ini luar biasa penghargaan bahwa kami menjadi media yang menyebarkan zakat terbaik, dalam artian pemberitaan tentang zakat terbaik. Ini hal yang kemudian menjadi apresiasi bagi kami di iNews dan juga MNC Group, bahwa ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia, bagi masyarakat kita, dan bagi peradaban untuk kebaikan. Dan itu yang kami akan jaga terus di iNews dan MNC Group. Tetap sebarkan kebaikan karena kami meyakini bahwa manusia terbaik adalah manusia yang bisa memberikan manfaat bagi sesamanya. Acara Basnas Award 2024 dihadiri Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, sekaligus menjadi perwakilan dari Presiden Republik Indonesia, serta juga dihadiri beberapa jajaran kategori yang mendapatkan penghargaan zakat terbaik dari provinsi dan daerah. Dari Jakarta, Henry Aprila, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu bank BUMN menggelar rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST 2024 di Jakarta. Sejumlah hal dibahas dalam RUPST 2024 antara lain pembagian dividen hingga perubahan di jajaran kepengurusan. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk menggelar rapat umum pemegang saham tahunan RUPST 2024 di Gedung BRI 1 Jakarta Pusat Jumat siang. Pada RUPST kali ini, perseroan menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasi sebesar 80% atau senilai 48,1 triliun rupiah sebagai dividen yang dibagikan ke pemegang saham. Nilai tersebut setara dengan Rp319 per lembar saham. Tahun lalu, BRI telah membagikan dividen interim sebesar Rp84 per lembar. Dengan demikian, sisa dividen yang dibagikan BRI sebesar Rp235. Lebih rinci, negara akan mendapatkan Rp25,71 triliun dan publik Rp22,39 triliun. BRI memiliki kemampuan untuk membagikan dividen jumbo hingga setidaknya 5 tahun ke depan. Sebagai bagian dari rencana kerja jangka panjang, perseroan telah menetapkan strategi transformasi yang kita sebut dengan Revolution 2.0 dengan visi menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia and champion of financial inclusion nanti di tahun 2025. Atas pencapaian kinerja positif BRI tersebut dalam rapat umum pemegang saham tahunan BRI tahun 2024 hari ini telah menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun 2023 sebesar 80%. Dalam RUPST 2024 kali ini juga terdapat perubahan susunan pengurus perseroan. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Indra Purnama, iNews melaporkan. Masih di iNews Pagi, pemirsa, bersama saya Cika Mutazam dan rekan Yasmin Atania. Dan pemirsa, demikian tadi adalah pilihan berita dalam iNews Pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kasus dugaan pelecehan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila Jakarta terus bergulir. Terlapor mengaku tuduhan tersebut membuatnya malu dan pembunuhan karakter terhadap dirinya. Didampingi sejumlah tim kuasa hukum, Rektor Universitas Pancasila Profesor Edi Tut Hendratno menggelar jumpa pers terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan kepadanya.
Menurut Edi, tuduhan pelecehan seksual syarat akan politisasi dan kriminalisasi menjelang pemilihan Rektor Universitas Pancasila tahun 2024. Pasalnya selama ini dirinya sangat memegang etika dan merupakan rektor terlama di Universitas Pancasila dengan masa jabatan 13 tahun. Saya menjadi sasaran utama untuk kegiatan ini, yaitu kegiatan yang sedang berjalan di Universitas Pancasila, pemilihan rektor. Pemilihan rektor itu sebetulnya bagi saya biasa-biasa saja. Karena apa? Di Pancasila saya sudah 13 tahun jadi rektor. Kurang apa coba? Mana jarang-jarang ada rektor 13 tahun. Sebelum rektor Pancasila, saya itu 4 tahun wakil rektor di UI. Jadi kan pengabdian saya di bidang pendidikan kan terlihat atau terbukti. Kuasa hukum rektor juga meminta agar pihak kampus tidak menghilangkan hak-hak kliennya karena belum ada keputusan yang ingkrah dari kasus yang dilaporkan. Kami juga menghimbau kepada para pihak terkait agar tidak melakukan pencabutan dari hak-hak yang seharusnya masih dimiliki oleh Prof. Edi karena belum ada putusan yang bersifat inkrah dari apa yang dilaporkan oleh pihak tersebut. Sebelumnya kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Pancasila sempat menggegerkan publik. Bahkan ratusan mahasiswa Universitas Pancasila di Jagakarsa, Jakarta Selatan sempat memblokade Jalan Raya Lenteng Agung. Aksi itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap rektornya yang diduga terlibat pelecehan seksual. Buntut dari kasus dugaan pelecehan seksual ini, Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila memutuskan untuk menonaktifkan Edi sebagai rektor. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, di Treskrim Sus Polda Jawa Timur menetapkan konten kreator Samsudin sebagai tersangka dalam kasus penyebaran video meresahkan ajaran sesat tukar pasangan. Selain menahan tersangka, polisi juga menyebut kemungkinan akan ada penambahan tersangka dalam kasus ini. Samsudin atau yang dikenal dengan Gus Samsudin, konten kreator asal Blitar, Jawa Timur, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka Jumat sore. Tersangka menjalani serangkaian pemeriksaan oleh penyidik Subdit Siber di Treskrim Sus Polda Jawa Timur. Penetapan tersangka setelah polisi memeriksa beberapa saksi yang mengetahui soal konten video tersebut, serta pemeriksaan 3 saksi ahli, diantaranya saksi ahli pidana, saksi ahli ITE, serta saksi ahli bahasa. Saudara Samsudin sudah dinyatakan sebagai tersangka. Kemudian Saudara Samsudin juga hari ini sudah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Polda Jawa Timur. Selain Gus Samsudin, apakah ada tersangka lain, jumlah tersangka dari kasus ini selain Gus Samsudin tidak berapa? Masih ada tersangka lainnya, kemungkinan ya, ini kan masih dalam proses, kemudian rencana tindak lanjut mungkin nanti akan disampaikan oleh Kasubdit 5 Siber. Samsudin ditetapkan sebagai tersangka setelah video kontennya yang berisi dugaan ajaran sesat tentang dibolehkannya tukar pasangan viral di media sosial dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Sebelumnya, ia dijemput paksa pihak kepolisian untuk dimintai keterangan pada 29 Februari lalu. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menpora Imam Nahrawi dinyatakan bebas bersyarat pada Jumat sore. Terdakwa korupsi kasus suap dan gratifikasi dana hibah KONI ini masih dikenakan wajib lapor. Imam Nahrawi bebas bersyarat setelah mendekam di penjara. Lantaran berstatus bebas bersyarat, Imam Nahrawi diwajibkan melapor hingga bebas murni. Jika merujuk pada vonis, pemirsa, Imam Nahrawi seharusnya bebas murni pada tahun 2026. Ia pun tercatat mendapatkan beberapa kali remisi. Sebelumnya ia terbukti menerima suap sebesar 11,5 miliar rupiah pada kasus dana hibah KONI.